malam Bu Bintasi, apa kabar? Iya. Bu, menanggapi Tiko yang sebelumnya udah pernah viral karena mengurus ibunya yang dalam tanda kutip ODGJ, kembali lagi viral dengan kondisi yang sangat jauh berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Berlarut-larut orang tuanya ibunya ini sudah mulai membaik dan hidupnya sudah mulai mencapai kelayakan hidup yang normal. Nah Bu, bisa nggak menanggapi seorang ibu yang tadinya dianggap ODGJ berangsur-angsur membaik itu dengan faktor yang kita bilang, adakah berkaitan dengan faktor ekonomi yang juga memulih atau seperti apa kalau ibu ya? Sekarang kalau kita lihat masalahnya di mana, dia kan juga sudah sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa itu pengobatannya hanya dua. Jadi satu adalah dengan obat, karena sakit jiwanya sudah mempengaruhi yang namanya neurotransmitter di otak. Jadi tinggal dikasih obat, itu satu. Kedua, obat itu terpengaruh lagi oleh bagaimana stres yang terjadi. Jadi sebelumnya kan stresnya berat. Kalau stres itu berkurang dan diberikan obat, maka penyembuhannya itu relatif lebih cepat. Berarti artinya selama ini tanggapan orang bahwa ODGJ itu susah disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan, itu sebetulnya tetap bisa disembuhkan. Kita lihat kalau sudah super parah dari awal memang berat, tapi kalau misalnya ini diberikan obat, diobati pakai obat, kemudian kondisinya diperbaiki. Jadi kalau dilihat kan anaknya cukup sabar dalam mengayomi supaya tidak stres. Jadi di sini kondisi kejiwaannya atau kondisi lingkungannya cukup bagus untuk membuat ibunya sembuh. Namun hanya dengan itu tidak cukup untuk disembuhkan, karena sudah lama sakitnya. Jadi dengan dikombinasikan dengan obat, maka inilah cara mengatasinya. artinya dua ini harus saling mendukung ya, obat juga harus terus dipakai, dengan situasi yang keluarga juga harus tetap seperti itu gitu. Jadi saling mempengaruhi. Kalau misalnya situasinya jelek, maka sakit jiwanya, maka keadaan di neurotransmitter di otaknya itu juga terpengaruh. Karena itu dia jadi sakit jiwa. Jadi kita main dengan kedua-duanya, obat juga, pengobatan secara psikologis juga. Artinya indikasi apa sih Bu yang menyatakan bahwa ODGJ ini total sembuh itu seperti apa? Kita lihat bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, apakah sudah normal atau tidak. Kalau dia sudah seperti orang biasa, bukan hanya penampilannya, tapi nanti kalau diajak bicara segala dalam berinteraksi juga sudah normal, juga dalam hal menanggapi sesuatu yang stres juga normal, ya artinya dia sudah sembuh. Namun tetap biasanya harus diikuti, jangan sampai kambuh. Berarti harus dijaga lagi untuk supaya bertahan Ya, ke tingkat. atau anaknya juga bisa monitor kan. Anaknya juga kalau dia cukup atensi ke ibunya, maka dia bisa monitor. Oh, ibu saya kok mulai aneh lagi. Berarti ada kemungkinan bisa drop lagi ya Bu ya? Bisa, karena ini sudah terlalu lama. Kalau masih tambah cepat terselesaikannya, biasanya kemungkinan untuk sembuh sempurna jauh lebih tinggi. Sejauh ini Bu yang Ibu tahu, adakah memang untuk orang-orang yang tingkat stresnya masih ringan atau katakan gejala ODGJ itu sempurna itu ada? Tetap bisa. Jadi pertama, sakitnya jangan terlalu berat, terus lingkungannya membantu, itu kemungkinan penyembuhannya cukup bagus. Kalau sebelumnya pada ibunya, bukan lingkungan anaknya tidak membantu, tapi lingkungan stresnya tidak membantu. Ya, seperti ada ketidakcukupan untuk membayar listrik, untuk membayar lainnya itu ya, termasuk Ya, itu. semuanya kan dia tahu bahwa oh sampai gelap, kenapa? Karena
membuat stres juga. Ya. Oke Bu, terakhir mungkin metode-metode seperti ini sebetulnya apakah diaplikasi juga nggak sih di rumah sakit ODGJ ini, RSJ? Tetap diikuti, lalu diberikan obat, dicoba dosisnya, kemudian ditambah dengan apa yang membuat ibunya itu stres. Jelas anaknya sangat mendukung dan itu sesuatu yang sangat positif.